ya, melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Artinya yang nggak lulus disuruh milih kebutuhan ulang. Tidak mesti di tempat dia induk, mau pindah ke tempat induk yang lain juga boleh. Ya, karena di sini tidak dikatakan bahwa si pelamar kompetensi 1 yang punya induk tadi akan mendapatkan keistimewaan seperti di tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pejuang NIP, tentunya kita masih akan membahas mengenai seleksi kompetensi di P3K pada tahun 2021 yang pengumuman seleksi tahap satunya sudah dilaksanakan. Tentunya banyak yang berbahagia, banyak juga yang kecewa karena banyak yang tidak memahami kebijakan yang ada. Nah, di sini admin akan coba menjelaskan bagaimana kita mengikuti tahap 2. Nah, di tahap 2 ini admin punya payung hukum yaitu Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di sini dikatakan bahwa ketika seleksi kompetensi 1 atau tahap 1 itu yang bisa melamar memang hanya THK 2 dan juga guru non ASN di Dapodik ya. Di sini dikatakan bahwa dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini atau induk ya bahasa kita ya. Jika dia menginduk, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Artinya yang menginduk di sekolah tersebut, yang membuka formasi, itu harus mendaftar di tempat sekolah yang diinduknya. Nah, di poin B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Bisa dipahami ya, ini banyak yang tidak memahami ini sehingga di seleksi yang tahap pertama banyak yang kecewa karena di tahap 1 itu mereka sudah passing grade dan juga karena induknya tidak lulus dia jadi ikutan tidak lulus. Padahal di sini sudah dijelaskan nih, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Ya, ini tentunya bukan admin yang berbicara, tapi Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi, meskipun si pelamar guru induk itu tidak lulus, ya, walaupun dia tidak lulus bahasanya ya, walaupun dia tidak lulus, tapi guru non induk itu lulus, itu tidak juga bisa memasuki formasi tersebut si guru sekolah lain ini yang bukan induk. Itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Di poin yang ke C, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, baru pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi di sini sebenarnya jika kalian punya sekolah A-nya tidak ada bukaan formasi, kalian bisa melamar di sekolah B, tapi di sekolah B yang tidak ada guru induknya. Nah, itu ya kurang lebih pemahamannya harus di situ, ya. Nah, ini untuk seleksi tahap pertama, ya. Seleksi tahap pertama. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya adalah atau pertanyaannya, apakah di tahap 2 dan di tahap 3 berlaku ini ya, berlaku di poin paragraf 7.2 ini apakah berlaku? Nah, pertanyaan itu akan terjawab ketika kita buka di seleksi kompetensi 2. Saya akan langsung ke pasal 9 di seleksi kompetensi 2. Dikatakan bahwa di sini pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh guru THK 2 yang tidak lulus kompetensi 1, guru non ASN atau yang induk di sekolah tersebut yang tidak lulus kompetensi 1, guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Sedangkan ya, kita harus garis bawahi di bagian sini. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 loh, bukan kata admin ya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada ayat 1 ini dalam pasal 33, huruf A dan B ya
melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC-ASN. Artinya yang nggak lulus disuruh milih kebutuhan ulang. Tidak mesti di tempat dia induk, mau pindah ke tempat induk yang lain juga boleh. Ya, karena di sini tidak dikatakan bahwa si pelamar kompetensi 1 yang punya induk tadi akan mendapatkan keistimewaan seperti di tahap 1. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini payung hukumnya sudah jelas, teman-teman ya. Nah, di poin nomor 3, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D. Huruf C dan D berarti guru swasta dan juga lulusan PPG ya. Ini melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya ya, untuk pertama kalinya, karena memang di seleksi kompetensi 1 mereka tidak bisa tidak masuk ya, tidak boleh masuk ke tahap 1. Nah, itu kurang lebih. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi intinya adalah banyak yang berbicara bahwa di tahap 2 dan tahap 3 si guru induk itu akan tetap mendapatkan atau prioritas. Padahal di sini tidak dikatakan sama sekali ya. Silakan teman-teman baca sendiri di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ini. Paragraf 9 ya, tentang seleksi kompetensi teknis 2. Pemahaman admin sesuai dengan Permenpan RB ini mengatakan bahwa tidak ada keistimewaan bagi si guru induk. Ya, silakan kalian kaji di rumah, kalian kaji ulang ya. Di bawah-bawahnya juga nggak ada nih ya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kebutuhan P3K bagi pelamar yang mengajar di pendidikan usia dini, kanak-kanak, SD, SMP bisa melamar di sekolah masing-masing nih, kabupaten setempat. Jadi di kabupaten setempatnya ya juga nggak ada bahasan di sini bahwa tidak boleh seperti yang pertama ya. Yang kita buka lagi yang pertama. Yang seleksi kompetensi pertama nih. Tidak ada lagi bahasa ini. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Jadi ini nggak ada lagi. Ini hanya untuk seleksi kompetisi 1 ya, paragraf 7. Ini admin akan coba contoh memberikan sebuah contoh di sebuah kabupaten kota yang sudah keluar nilainya ya. Nah, ini ya admin sudah tampilkan. Nah, ini adalah salah satu SMP ya, admin tidak akan coba sebutkan, ini hanya ilustrasi saja, tapi ini hasil yang tahun ini ya, yang barusan keluar. Kita kaji dengan seksama poin-poin yang ada di sini. Jadi di sini X ini menandakan ya, X di sini menandakan bahwa dia adalah induk dan Y ini adalah menandakan bahwa dia non induk. Jadi bisa kalian lihat di sini formasinya ada 3, yang ikut 4. Nah, yang induk ada 3, formasinya kan ada 3 nih, yang induk ada 3 ya. Yang ini yang non induk ini dia P1 loh, dia P1, dia passing grade 1 bukan passing grade 3 seperti ini. Tapi tetap yang lulus yang ini, yang induk, karena memang jelas tadi dikatakan bahwa di sini nih, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Kita lihat yang ini lagi nih, padahal dia nilainya tertinggi ya, 466. Kita lihat nih yang nomor 3, peserta nomor 3. Dia induk tapi tidak lulus. Padahal ini udah passing grade 1. Tapi tidak bisa menggantikan si orang induk ini. Kenapa? Karena di sini sudah jelas ya. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, itu ya. Jadi ini sudah ada contoh realnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa si guru non induk ini tidak mengisi di formasi yang ada, padahal sisanya masih ada 1 nih, formasi yang ketiga. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau admin disuruh menjawab, maka jawabannya adalah kalau ini diisi ya, kalau ini diisi oleh non induk, artinya formasi ini akan habis ya. Formasi ini akan terpenuhi semua.
Sehingga peserta di kompetensi tahap 2 dan tahap 3 itu nggak bisa daftar lagi dong, nggak ada formasi lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada si peserta seleksi tahap 2 dan tahap 3. Jadi di tahap 1 memang guru induk itu diistimewakan, tapi pemerintah tetap memikirkan cara untuk agar seleksi atau peserta di seleksi tahap 2 dan tahap 3 tetap bisa ikut. Ya, seperti itu, walaupun formasinya kecil karena sudah pada diisi nih oleh formasi di tahap 1. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya, share ke teman-teman agar tidak salah pemahaman. Kesimpulannya adalah di tahap 2 dan tahap 3 sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tidak ada keistimewaan untuk pelamar induk. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.